Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita di dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab bersama saya, Pastor Samuel. Saudara, saya ingin menyampaikan seorang pria yang sangat menyenangi laut dalam hidupnya. Pria ini agak berperangai yang kasar, kemauannya keras, seorang yang sangat berani dan ekspresif apabila dia menghadapi persoalan-persoalan. Tapi dalam bekerja dia selalu dengan segenap hati dan sepenuh tenaga dia bekerja. Dalam hal persahabatan, dia seorang yang sangat setia kawan. Walaupun sedikit menjengkelkan kadang-kadang. Tapi itulah dia. Ada satu hal, dia terlalu cepat mengucapkan janji. Saudara, pria ini adalah pria yang luar biasa sebenarnya. Pada akhirnya, saudara kenal siapa dia kira-kira yang saya maksudkan? Dia adalah Petrus, salah seorang murid Yesus. Ya, Petrus, Simon Petrus. Pada saat dia memutuskan mengikut Yesus, maka itu adalah harga mati bagi Petrus. Dia benar-benar mengabdi kepada gurunya. Dan saya percaya kita kenal semua, kalau baca Alkitab, perjalanan Petrus, sifat-sifat Petrus yang luar biasa. Namun saudara-saudara, satu saat ujian itu datang. Iblis selalu bekerja keras untuk menampi Petrus, dan Yesus memperingati Petrus akan usaha iblis untuk selalu menampi dan menjatuhkan dia. Tapi Petrus sepertinya tidak terlalu mempedulikan peringatan-peringatan itu. Bahkan jawaban-jawaban Petrus luar biasa. Dia menjawab Yesus, dia berkata, "Aku rela masuk penjara dan mati pun bersama engkau akan aku lakukan." Tapi Yesus menjawab dia bagaimana, saudara? Yesus berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Tapi kalau engkau insaf, ingatkan juga saudara-saudaramu yang lain." Nah, saudara, prediksi Yesus tepat. Malam itu, saudara, sebelum ayam berkokok saat Yesus ditangkap, apa yang terjadi, saudara-saudara? Di depan orang-orang yang menuduh dia bahwa dia adalah pengikut Yesus, dia menyangkalinya bahwa dia bukan pengikutnya, dan sampai 3 kali. Ketiga kalinya, saudara, Yesus menatap dia. Dan ketika dia melihat tatapan Yesus, saudara-saudara, timbul gejolak campur aduk di dalam dirinya, dan dia mengingat kata-kata Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu, saudara, tidak ada lagi seorang pria perkasa. Tidak ada lagi seorang pria setia. Tidak ada lagi seorang pria kuat, yang berani, yang mengabdi dengan sepenuh tenaga itu. Petrus tiba-tiba saja, saudara-saudara, tidak bisa menguasai diri seperti anak kecil. Dia berlari dari kerumunan orang, dia menangis terseduh-seduh. Dia mulai menangis dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia mulai berpikir dalam hatinya bahwa mengapa saya melakukan hal ini? Saya gagal berani, saya gagal. Dia mulai menyesali dirinya, sungguh-sungguh memukul-mukul kepalanya, dadanya. Aduh, saya gagal, mengapa saya harus menyangkal? Tapi itu sudah terjadi. Pasti Yudas Iskariot mengalami hal yang sama juga, saudara-saudara. Akan apa yang dia lakukan. Tetapi sayang sekali Yudas membuat keputusan terlalu cepat dan mengambil tindakan yang konyol. Tapi Petrus masih mikir-mikir mungkin apa yang harus dia lakukan. Saudara-saudara, dalam situasi itu, tiba-tiba sekali pagi-pagi hari, orang-orang ribut di dalam rumah karena sekelompok wanita dari pengikut-pengikut Yesus ini pulang dari kubur dan membawa satu berita kepada mereka.
Mereka berkata bahwa mereka bertemu di sana dengan seorang pria muda di dalam kuburan, dan kuburan itu kosong. Dan dalam Markus pasal yang ke-16, bahwa orang itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Ayat 6 dan 7 dia berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dan sekarang pergilah kepada murid-muridnya, beritahukan kepada mereka apa yang sudah terjadi, dan beritahukan juga kepada Petrus. Dan kamu akan bertemu dia dan mendahului kamu ke Galilea." Saudara-saudara yang saya kasihi, berita itu dia sampaikan, wanita-wanita sampaikan kepada murid-murid. Dan Petrus mendengar itu dan mendengar namanya disebut. Beritahukan juga kepada Petrus, dan dia keluar berlari dari dalam menemui wanita-wanita, dan wanita itu menyampaikan, "Ada berita untukmu." Orang itu berkata bahwa dia sudah bangkit, dan dia berkata, "Beritahukan kepada Petrus." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang hilang selama ini, keberanian dan segala keputusasaan, kehancuran yang dia rasakan tiba-tiba bangkit kembali. Apa itu, saudara? Ada pengharapan. Pengharapan yang baru dalam diri Petrus. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia tidak mati terus. Berarti saya masih punya kesempatan untuk hidup kembali, untuk mengabdi kembali, untuk melakukan sesuatu, untuk menebus kesalahan-kesalahan saya. Itu pikiran Petrus. Dia tidak tahu bahwa justru Kristus bangkit adalah untuk menebus dia, untuk membuat semua kegagalannya menjadi sesuatu yang berguna buat dia kelak, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, bahwa itulah kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita tahu kemudian bahwa Petrus menjadi seorang pemimpin di antara murid-murid. Ketika Roh Kudus turun, dia berkhotbah. Dia berkhotbah. Semua keberanian yang pernah dia punya, semua keperkasaan dirinya, seorang pria yang luar biasa itu, saudara-saudara, pekerja keras itu muncul semua. Dan dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudara-saudara. Pria gagal. Pria gagal, saudara-saudara. Sekarang dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan surat Petrus dikenal sebagai surat pengharapan. Kitab Petrus adalah kitab yang berisi banyak pengharapan, yang melampaui kegagalannya, yang melampaui penderitaan, yang melampaui ujian-ujian, yang melampaui berbagai cobaan-cobaan hidup, yang melampaui penderitaan-penderitaan hidup. Surat Petrus banyak berbicara tentang pengharapan yang melampaui segala kekecewaan hidup dan segala hal yang tidak baik dalam hidup ini. Pengharapan, sekali lagi saudara, adalah pengharapan. Dan kebangkitan Kristuslah yang telah memberikan pengharapan itu kepada Petrus. Saya percaya, kalau malaikat yang ditemui para wanita-wanita di kubur itu meneruskan, selain nama Petrus dia sebut, saya yakin dia akan menyebut nama Anda. Mungkin nama Anda adalah Andreas, mungkin nama Anda adalah Fauzi, mungkin nama Anda adalah Agus, mungkin nama Anda itu adalah Angela, mungkin nama Anda Angel, Alvin, Grace, Chelsea, atau Gabriel, Gaby, atau mungkin itu adalah Yolanda, dan siapapun nama-nama setiap orang di bumi, kalau dia sebutkan semua, kalau itu mau dituliskan dan dia mau sebut, saya yakin kalau itu diperpanjang, dia menyebut nama Anda. Dan dia berkata, dia sudah hidup, dia sudah bangkit kembali. Artinya, semua kegagalanmu itu tidak ada artinya karena kebangkitan Yesus. Ada pengharapan baru untukmu. Ada pengharapan keberhasilan untukmu. Ada pengharapan untuk kau mencapai impian-impianmu lagi. Ada pengharapan untuk kau menjadi seperti yang Tuhan taruh dalam pikiranmu, untuk menjadi seorang yang berhasil, yang sukses dalam hidupmu, mencapai rencana-rencana Allah. Karena rencana Allah adalah rencana yang terbaik dalam hidup ini, saudara. Tidak ada rencana yang baik dalam hidup ini selain rencana Allah. Karena Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera
dan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Saudara-saudara yang saya kasih, karena itu tetap di dalam Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan. Biarlah melalui kebangkitan Yesus pengharapanmu semakin bertambah, bertambah, bertambah. Pelihara pengharapan itu saudara di dalam Dia, dan yakinlah, katakanlah bahwa engkau pasti mencapainya dalam imanmu kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa biarlah pengharapan kembali bangkit dalam orang-orang yang gagal seperti Petrus berkali-kali gagal. Tetapi karena kebangkitan Yesus, maka dia menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan mengajar banyak pengharapan melampaui segala hal yang tidak baik atau buruk dalam kehidupan manusia melalui kitab Petrus yang ditulisnya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebangkitan Yesus. Ada banyak hal kami bisa belajar yang berkuasa di dalamnya. Biar kuasa kebangkitan Kristus itu membawa pengharapan baru hari ini juga, dan selama-lamanya dalam hidup setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jangan kehilangan pengharapan. Pegang pengharapanmu dalam Tuhan. Dan yakinlah, Dia yang setia untuk senantiasa menggenapi setiap pengharapan-pengharapan itu. Tuhan memberkati kita semua. Salam restorasi.